Halo sahabat Undiksa, salam harmoni. Senang sekali saya Juniastiti bisa kembali menjumpai Anda dalam Bincang Undiksa. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja. Berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 1, ada beberapa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi, meliputi pertukaran pelajar, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik, magang atau praktik kerja, dan studi independen. Nah, yang akan kita bahas dalam Bincang Undiksa kali ini yaitu berkaitan dengan magang dan studi independen bersertifikat yang sudah dilaksanakan oleh Universitas Pendidikan Ganesha. Untuk itu saat ini saya sudah bersama satu narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis atau UPT PKKM Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Mahasiswa, Ibu Nyoman Karina Wedanti SPD MPD atau biasa kita panggilnya Miss Karina ya. Iya. Selamat pagi Miss, apa kabar? Pagi, baik, sehat. Sehat ya. Di sini udah siap ya untuk berbagi bersama kami terkait program magang dan juga studi independen bersertifikat. Mungkin masih banyak di antara mahasiswa Undiksa yang belum mengetahui apa sebenarnya program magang dan studi independen bersertifikat ini. Iya, jadi buat teman-teman Ganesha Muda Undiksa semua, jadi dari namanya dia udah dua ya, ada dua program di sana ya, ada magang dan studi independen, dan ada kata bersertifikat gitu. Jadi maksudnya adalah salah satu benefit dari program magang ini luarannya adalah kalian akan mendapatkan sertifikat kompetensi dari perusahaan tempat kalian melakukan magang atau studi independen gitu. Jadi kebetulan ini adalah program yang baru terjadi satu batch kemarin dan akan berlangsung untuk cycle kedua untuk semester ini. Itu adalah program dari Kemdikbudristekdikti yang bisa kalian akses langsung di laman Kampus Merdeka. Salah satu flagship program dari Kemdikbudristekdikti yang sudah Mbak jelaskan tadi. Oke, nah itu kan kalau magang mungkin kita udah paham ya Miss ya, itu biasanya kita ke perusahaan untuk magang atau bekerja di sana untuk memperoleh ilmu gitu ya, untuk bisa siap di dunia kerja. Tapi untuk studi independen, nah ini studi independen ini maksudnya bagaimana Miss? Ya, mungkin bisa saya jelaskan dulu ya. Jadi karakteristik antara magang dan studi independen dari program MSIB. Kita nyebutnya MSIB singkatannya Kampus Merdeka. Jadi keduanya itu sama-sama berlangsung dari periode 4 bulan sampai 6 bulan. Jadi satu semester full. Kemudian sama-sama memiliki mentor, jadi nanti ada mentor dari perusahaan dan juga ada namanya dosen pembimbing dari kampus. Sehingga bersinergi nih antara industri dan kampus, baik dari mahasiswanya, mentor, dan dosen pembimbingnya. Nah, kemudian keduanya juga sama-sama merupakan program flagship dari Kampus Merdeka dari Kemdikbudristekdikti pastinya. Nah, kemudian dikurasi dengan sangat profesional. Kenapa saya bilang sangat profesional dan meyakinkan? Karena mitra yang bergabung, baik untuk di program magang dan Kampus Merdeka itu, mereka itu diseleksi dulu gitu mitranya. Jadi tidak hanya peserta mahasiswa yang akan mengikuti magang dan studi independen saja yang diseleksi oleh Dikti, tapi juga untuk perusahaan-perusahaan mitra yang ingin bergabung harus memberikan menyerahkan dulu nih programnya apa nanti ke depannya yang akan diberikan kepada mahasiswa, pengalaman apa atau benefit apa yang bisa diberikan oleh perusahaan mitra kepada mahasiswa nantinya. Nah, di Kemdikbud sendiri juga mereka sudah menyiapkan reviewer yang terpilih untuk menyeleksi mitra-mitra tersebut gitu. Jadi itu persamaannya. Nah, perbedaannya adalah persamaan yang kemudian yang saya hampir lupa yaitu keduanya juga memiliki project real. Jadi kasus real atau project real yang nanti akan ditemui oleh mahasiswa ketika mereka benar-benar terjun ke dunia kerja gitu. Jadi antara magang dan studi independen mereka mendapatkan kasus real atau project yang harus dikerjakan, yang harus diselesaikan pada saat mereka berakhir masa magang dan studi independen. Nah, kemudian perbedaannya apa? Kalau di magang
mahasiswa itu belajar bekerja ya. Jadi seperti yang mungkin Mbak udah ketahui bahwa mereka itu harus bekerja di perusahaan seperti trainee gitu ya. Jadi mereka bekerja tentu saja didampingi oleh mentor. Satu mentor pada program magang itu biasanya mendampingi sampai 10 mahasiswa gitu. Jadi tidak banyak. 5-10 mahasiswa. Namun pada studi independen itu satu mentor bisa mendampingi sampai 25 mahasiswa. Lebih banyak lagi. Karena pada studi independen itu mungkin kurang lebih sama seperti PA ya. Jadi pembimbing akademik gitu. Jadi dia mengawasi gitu bagaimana mahasiswa melakukan studi. Nah, studi independen ini biasanya dia bentuknya seperti kelas-kelas besar gitu. Jadi dia sama seperti mengikuti perkuliahan gitu. Jadi ada namanya bootcamp ya, mereka harus mengikuti bootcamp. Kemudian ada kuliah umum juga, ada MOOC ya, jadi Massive Open Online Course di sana. Dan di beberapa periode studi independen itu mereka juga harus atau wajib melakukan perkuliahan secara asinkronus. Jadi mereka harus melakukan interaksi langsung dengan mentor ataupun tutor pada studi independen itu. Kemudian nanti juga ada tes seperti biasa. Jadi namanya perkuliahan untuk mengakses atau mengetahui progres atau pemahaman dari mahasiswa tersebut. Biasanya akan dilakukan assessment juga dari industri. Kemudian juga ada penyelesaian proyek yang harus dilakukan oleh mahasiswa secara berkelompok gitu. Oke, jadi nggak asal-asalan gitu ya? Nggak asal-asalan sama sekali. Nggak istilahnya ya udah sekedar biar ikut aja gitu, biar jalan programnya. Tapi dari mahasiswa yang mau ikut dan juga mitranya itu juga harus diseleksi dengan benar. Oke, nah mungkin banyak di antara mahasiswa Undiksa nih yang sudah mulai, oh ya paham deh ini ada program magang dan juga studi independen bersertifikat. Kalau mau ikut nanti untuk program ini, syarat-syarat yang harus dipenuhi mahasiswa apa aja nih? Oke, untuk syarat-syaratnya sebenarnya tidak susah ya. Kalau syaratnya yang pertama, kalau untuk mahasiswa diploma 3 itu adalah mereka sudah semester 4 ya. Kemudian untuk S1 mereka itu minimal semester 5. Kenapa sih saya yang masih mahasiswa semester 3 atau semester 1 misalnya nggak boleh ikut magang atau ikut studi independen bersertifikat? Jadi rasionalnya begini adik-adik. Jadi ketika kalian melakukan magang atau studi independen di perusahaan, kalian harus sudah punya knowledge ya, pengetahuan yang cukup untuk kalian pergi ke industri gitu ya. Jadi nggak bisa benar-benar zero langsung belajar dari nol gitu ya. Industrinya juga capek kan kalau ngajarin harus dari awal. Jadi harus at least kalian sudah punya prior knowledge atau basic knowledge di bidang tempat kalian magang atau melakukan studi independen tersebut. Sehingga dipilihlah semester 5 atau semester 4. Di samping itu juga diasumsikan bahwa ketika kalian berada pada semester 5 itu kalian sudah sedikit mata kuliah yang diambil gitu, sehingga nanti tidak akan terdistract ketika kalian melakukan kegiatan magang atau studi independen di perusahaan dengan kegiatan-kegiatan kuliah gitu. Itu yang pertama untuk semester. Yang kedua itu kalian harus dianggap sebagai mahasiswa aktif. Jadi misalnya ini udah habis perkuliahan semua, skripsi udah selesai gitu ya, tapi belum yudisium. Selama kalian mau menunda yudisium sampai kegiatan berakhir itu diizinkan. Karena persyaratannya adalah mahasiswa aktif gitu. Jadi kalian nggak boleh yudisium dulu gitu ya. Apalagi wisuda ya. Nggak boleh wisuda dulu gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah kalian adalah mahasiswa dari universitas di bawah Kemdikbudristek Dikti gitu ya, dan kalian punya NIM dan terregister di PD Dikti. Oke, jadi emang harus mahasiswa aktif. Semester 4 atau 5 dan berada di universitas di bawah naungan Kemendikbudristek itu. Oke, jadi kalau misalnya kayak Juni nih udah wisuda, udah tamat, udah nggak bisa. Jadi buat para alumni mungkin kita periodenya berbeda gitu ya, karena ini juga programnya baru adanya. Oke, nah apakah untuk mahasiswa yang ingin mengikuti program studi independen ini ataupun magang, mungkin itu dikenakan biaya mungkin, Miss? Oke, dari Kemdikbudristek Dikti itu sama sekali tidak ada biaya. Malah kalian akan diberikan beberapa fasilitas
Iya, jadi berupa BPJS Ketenagakerjaan. Jadi nanti keselamatan kalian akan benar-benar diperhatikan. Jadi keselamatan kerja diperhatikan oleh perusahaan, kemudian kesehatan juga, apalagi dalam kondisi pandemik seperti sekarang ini ya. Jadi concern dari perusahaan tentu saja juga untuk tidak hanya pada karyawannya, tapi pada trainee yang sedang melakukan magang di sana. Nah, kemudian juga selain itu mahasiswa juga diberikan fasilitas berupa uang saku. Untuk studi independen mungkin tidak semua perusahaan memberikan uang saku. Jadi karena dianggap di studi independen itu mahasiswa belajar ya. Jadi kalau mau belajar biasanya kan nggak dapat uang saku. Yang dapat uang saku atau semacam income itu ketika mereka melakukan magang gitu. Tapi kalau studi independen itu ilmunya ya, yang utama yang didapatkan gitu. Oke. Nah, untuk SKS nih katanya kan akan diakumulasikan ke dalam SKS. Berapa SKS yang akan diakui bagi mahasiswa yang mengikuti program ini, Miss? Sebenarnya untuk SKS yang akan diakui adalah sekitar 15 sampai 20 SKS. Oke, 15. Namun itu tidak strict ya. Maksudnya begini, ketika mahasiswa misalnya sudah selesai mengambil semua mata kuliah tapi ingin tetap mengikuti program ini ya silahkan. Jadi dengan catatan bahwa nanti tidak ada SKS lagi yang bisa dikonversi. Kan itu konsekuensinya. Tapi kan ini tidak tentang masalah konversi SKS saja ya, tapi juga tentang benefit lain yang akan bisa dinikmati oleh mahasiswa selain ilmu, kemudian membangun jaringan dengan perusahaan ya. Jadi ketika dia nanti lulus gitu, dia nggak benar-benar fresh graduate yang nggak punya apa-apa, dia juga punya misalnya surat keterangan pendamping ijazah berupa sertifikat dari industri bahwa menyatakan bahwa dia sudah melakukan magang atau studi independen selama 6 bulan, dan itu bisa menjadi nilai plus bagi mahasiswa atau alumni kita nantinya ketika lulus di perguruan tinggi. Jadi benar-benar nggak zero harus memulai dari awal banget untuk dapetin pekerjaan gitu. Jadi itu. Oke, nah apakah ada kemungkinan nih, Miss? Pasti banyak yang bertanya gitu kalau ikut program magang, kan ada di beberapa perbankan ya kan? Nah, apakah ada kemungkinan bagi mahasiswa yang mengikuti program magang ini untuk dikontrak kerja oleh mitra tersebut, Miss? Ada banget ya, ada banget pastinya. Itu tuh udah kayak magang ini diyakini banget oleh Kemdikbudristekdikti sebenarnya adalah salah satu strategi yang paling tepat untuk meningkatkan employability dari lulusan perguruan tinggi. Karena ketika melakukan magang secara tidak langsung, perusahaan itu langsung memberikan nilai ya, menilai gitu. Oh, ternyata salah satu talent dari perguruan tinggi ini ternyata cukup qualified untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang nantinya bisa dilimpahkan ketika dia menjadi karyawan misalnya. Dan mungkin kalau misalnya kalian berada pada posisi perusahaan nih misalnya ya Mbak ya, ketika Mbak harus merekrut 2 orang kandidat gitu ya, yang satu sudah punya pengalaman magang di tempat kita dan yang satu belum, pilihnya yang mana nih? Pasti yang udah punya pengalaman, karena kita nggak usah capek-capek lagi kan, sudah kenal, baik sudah punya chemistry dengan kandidat tersebut. Oke, tapi nih Miss, di beberapa perusahaan ada yang mencantumkan persyaratan untuk fresh graduate yang belum memiliki pengalaman kerja. Nah, menurut Miss, apakah itu emang benar-benar yang dicari yang belum memiliki pengalaman atau itu hanya pancingan perusahaan aja sih, Miss? Ya, biasanya sih kalau perusahaan, kalau logikanya mereka akan merekrut talent atau kandidat untuk menjadi karyawan di tempat mereka bekerja itu yang sudah punya pengalaman kerja pastinya ya. Apalagi kalau pengalaman kerja atau magang sebelumnya berada di perusahaan itu fix di posisi yang mereka perlukan juga dengan kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa. Oke, jadi buat yang ngerasa ya udah nggak usah ikut program magang, soalnya yang dicari fresh graduate tanpa pengalaman itu salah besar. Benar. Oke deh, jadi untuk sahabat Undik saya masih penasaran dengan pembahasan lanjutan kita tentang program magang dan studi independen, jangan kemana-mana, saksikan video selanjutnya.